basic, cuman kan karena waktu terbatas jadi nggak bisa yang benar-benar full belajar banget kan. Jadi yang aku minta tekanin juga ke yang ngajarin aku dan aku minta tolong sama kalian juga adalah yang penting aku tuh bisa ngerti apa yang aku omongin, karena kalau misalnya aku ngomong tanpa aku ngerti artinya, lagi kalau acting jadinya kan takutnya apa yang aku ucapin sama ekspresi aku kurang tepat atau apa segala macam. Jadi itu sih yang paling aku fokusin banget selama reading kurang lebih sebulan itu. Dan aku bersyukur banget, sangat amat dibantu sama Kak Geba. Kak Geba benar-benar ngebantu banget, apalagi pas on set juga. Kadang kan kalau misalnya kita belajar bahasa baru kan kadang suka lupa. Aku aja dengan bahasa Inggris yang kesannya kayak sehari-hari juga aku ngomong itu kadang suka kayak aduh apa ya nama ininya, kata-katanya, apalagi sama bahasa Korea. Jadi kayak itu sangat amat dibantuin sama Kak Geba di remind dan lain-lain gitu. Tapi sebelum terlibat dalam proyek ini, kamu juga tertarik dengan hal-hal yang berbau Korea nggak sih, entah K-pop atau... Aku K-popers banget Kak. Aku K-popers banget. Aku dari tahun 2018 aku K-popers banget. Aku suka banget sama K-pop kayak EXO, BTS, Twice, Blackpink. Dulu aku ngikutin banget. Jadi waktu dikasih kesempatan sama Heart Pictures, sama Kak Taufik, sama Kak Safa untuk yuk kita syuting, apalagi syutingnya di Korea, aku benar-benar excited banget. Apa yang paling kamu most excited pas mau berangkat ke Korea menyangkut kesukaan kamu tentang K-pop? Jadi aku kan lumayan takut naik pesawat kan Kak. Terus habis itu ternyata flight ke sana itu 7 jam. Terus dari pas kita nyampe Seoul kita harus naik pesawat lagi ke Busan gitu. Tapi what made me most excited was seeing the culture, karena selama ini aku cuma ngeliat culture Korea itu dari K-drama, dari K-pop, dari internet. Terus buat dapat kesempatan ke sana dan ngerasain culture-nya mereka, ngerasain makanannya, ngerasain udaranya, itu aku benar-benar bersyukur banget. Dan aku rasa itu yang bikin aku paling excited. Berarti itu pengalaman kamu ke Korea? Iya, pertama kali aku ke Korea. Terlepas dari ini kan syuting film horor gitu. Kalau di Indonesia kan banyak ya cerita-cerita horor. Iya. Nah, kalau di sana gimana? Wah, waktu itu aku tuh sempat ada ditakut-takutin sama Kak Geba sejujurnya, yang kayak apalagi pas kita di Busan kan kita nginep, untungnya aku ajak mamahku juga kan, jadi berdua, tapi dia takut-takutin lah sama Kak Geba yang kayak hantu di Korea tuh gini loh apa segala macam. Tapi alhamdulillah mungkin karena akunya juga nggak sensitif atau gimana, aku nggak ngerasain apa-apa sih Kak. Mungkin karena aku juga sugas happy banget di Koreanya gitu. Oke, kalau sebagai sutradara saya penasaran, selain tadi kan dibilang tidak ada pembagian gitu, tapi kayak mungkin seperti apa sih skema-skema dalam treatment penyutradaannya supaya terlihat ya seperti tadi yang saya lihat di trailer kan lumayan agak mencekam tuh ya, terutama yang di kayak di stall kuda itu di yang di kuda juga gitu. Oke, jadi kita selalu bareng-bareng ya di referensi, terus juga sama Saskia juga. Aku maunya mau capai ini nih, terus pasti kita diskusi sama Saskia, kita harus sampai sini, harus mencapai seperti ini. Jadi selalu diskusi gitu. Jadi jadi kalau dua director tuh nggak boleh egois. Jadi kita harus nyari win solution, gimana carinya saling menutupin dan cari yang paling bagus lah ini. Tapi kerja sama mereka sangat bagus di set. Misalnya kadang kan mungkin kerja sama orang yang berbeda, otak yang berbeda, pendapat yang berbeda tuh kadang susah ya. Cuman mungkin karena komunikasi kita di lokasi juga sangat amat bagus. Misalnya nih aku nanya sama Pak Taufik, Pak kayak gini nggak sih? Itu apa yang dia jawab itu udah disetujuin juga sama Kak Safa. Jadi mereka udah satu otak dulu, baru mereka menyampaikan ke kita gitu. Jadi kayak kerja sama mereka sangat amat bagus. Lagi kan sebelumnya tahap skenario itu benar-benar kita ini banget sih, waktu di skenario jadi tuh kita yang benar-benar bongkar pasang, jadi kita udah sedikit udah tahu kita mau kayak gini, kita kayak gini gitu dari tahap skenario itu. Terus ada referensi film-film Korea yang kan sebenarnya film Korea juga terkenal dengan film horor-horornya juga gitu. Apakah ada? Sebenarnya ada. Cuman kita combine semuanya. Kita combine terus sebenarnya kalau dibilang ini film horor, dibilang horor, oke, horor, dibilang romance juga romance. Jadi sebenarnya ini film unik lah. 50-50. Jadi jarang-jarang film horor tapi kita punya soundtrack Ariel dengan romance gitu. Ini berarti kan sesuatu yang unik dan ada sisi wanitanya yang kuat. Nah, ini aku pertama kayak ngeliat juga, aduh romance kok gemes banget ya, jadi kayak gitu loh. Jadi ini film Indonesia yang bukannya
Korea tapi hanya ngebawa setnya doang, tapi emang budaya dan nama gayanya untuk romance itu Korea banget, bukannya kayak beberapa sebelum film drama Korea atau apa, nggak, tetap drama Indonesia. Oh ini Korea banget gayanya, gaya romance, karena kebetulan kita disupport sama Kim Gae-ba juga, emang di Korea banget dan dialognya, gesturnya itu opa banget. Opa. Kalau Saskia sendiri main sama orang Korea, berasa nggak sih apa Kim Gae-ba ngerasa orang Indonesia aja gitu? Wah, ini pas aku ketemu sama Kak Giba, aku main kaget ya Kak, kok orang Korea ini medok banget Indonesianya, kok kayaknya lebih Indo dia daripada aku gitu loh Kak. Cuman pas akhirnya kita coba adegan dan lain-lain, dan dia tuh sebenarnya kalau misalnya kita ngobrol sehari-hari teman ke teman itu dia jarang banget pakai bahasa Korea. Padahal kan dia orang asli Korea, dia fasih banget. Cuman pas kita akhirnya nyoba adegan, terus dia ngomong pakai bahasa Korea, apalagi pas kita di sana, dia yang banyak have a conversation sama orang-orang tuh, aku bener-bener yang kayak ternyata auranya tuh beda kalau dia ngomong bahasa Korea, bener-bener tampan gitu, apa-apa Korea banget gitu. Soalnya kalau dia ngomong bahasa Indonesia tuh kayak ya ini orang Jakarta nih asli gitu. Jadi aku senang banget sih dapet kesempatan buat main sama Kak Giba. Jadi bersyukur juga dengan sutradara mendapatkan Kim Gae-ba yang setengah Indonesia setengah. Yes, banget ngebantu banget Nah dalam itu sisi sebenarnya bahasa. mau kita capai dari awal. Jadi kita mau bikin film Korea harus pemain Korea. Itu sampai hantunya Minyongnya pun itu tinggal di Korea sampai sekarang dan gak bisa bahasa Indonesia sama sekali. English ya, basicnya English. Bisa Jadi English. nah itu jadi yang kita tuh nggak mau cheating, yang disebut cheating gitu. Jadi ya kalau kita mau hantu Korea kita harus orang Korea gitu, nggak bukannya orang itu gitu. Maksudnya kita juga Gae-ba kita ambil karena dia bisa Indonesia Korea dan dia emang paspornya sampai sekarang juga paspornya Korea, jadi dia disebut orang Korea bukan ini. Syutingnya berapa lama sih? Total kita 18 hari ya? Lupa. Iya 18, di Koreanya tuh 8 hari. Iya 8 hari. Di Koreanya Iya 8-9 hari lah ya. Kurang lebih 23 sih Kak, plus kontingensi dan lain-lain 25. Karena di Korea juga yang dibilang tadi banyak hal yang ternyata beda ya Kak. Maksudnya syuting di Indonesia sama syuting di Korea, mereka punya budaya sendiri, mereka punya culture sendiri dan kedisiplinan mereka. Iya. Dengan waktu itu kita lumayan shock waktu awal-awal yang kayak oh ternyata nggak boleh overtime ya. Kalau misalnya di Indo kan ya overtime dikit nggak apa-apa lah gitu. Tapi seneng banget sih dapat ngerasain syuting di luar negeri, apalagi di Korea yang industri mereka sangat amat besar kan. Oke teman-teman, terima kasih, kita bergantian dengan para cast. Enggak shout out ya. Terima kasih Boleh, Kak. boleh terakhir boleh shout out, jangan lupa saksikan bareng-bareng aja. Boleh. Bareng? Saski, Iya. iya kita videonya. Oh enggak, tanggalnya aja 29 Ya, Januari Oke. 2020. Saksikan. Oke. Teman-teman jangan lupa saksikan film Tolong Saya Doa Juseo tanggal 29 Januari 2026 di bioskop. Terima kasih. Nonton ya, jangan takut yang gak suka horor karena akan kalah deh sama romance. Terima kasih. Pokoknya saling mengisi. Sebelah sana. Terima kasih.